Brain rot, bagaimana media sosial membentuk pemikiran kita. Gelembung filter algoritmik. Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Salah satu fenomena yang muncul dari penggunaan media sosial adalah pembentukan gelembung filter algoritmik. Algoritma yang digunakan oleh platform media sosial dirancang untuk mempersonalisasi konten yang muncul di feed pengguna berdasarkan data yang mereka kumpulkan. Data ini mencakup berbagai aspek mulai dari perilaku pengguna sebelumnya, minat yang dinyatakan, hingga interaksi dengan konten tertentu. Proses ini menciptakan ruang gema di mana pengguna hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan keyakinan dan pandangan mereka. Sebagai contoh, seseorang yang sering mengklik berita politik dari satu sudut pandang mungkin hanya akan melihat konten yang menguatkan pandangan tersebut, sementara perspektif yang berbeda akan terabaikan. Hal ini memperkuat keyakinan yang ada dan mengurangi kesempatan untuk terpapar kepada argumen atau informasi yang berlawanan. Manipulasi algoritma dapat terlihat dalam perilaku pengguna yang berubah. Misalnya, ketika seseorang terpapar pada berita atau opini yang mendorong rasa marah atau ketidakpuasan, mereka lebih cenderung untuk berinteraksi dengan konten tersebut. Menciptakan siklus umpan balik positif di mana mereka terus-menerus terpapar pada konten yang sama. Akibatnya, individu menjadi semakin sulit untuk berpikir secara kritis. Mereka tidak lagi menganalisis informasi secara objektif, melainkan hanya menerima apa yang mereka lihat tanpa mempertimbangkan sumber atau validitas dari informasi tersebut. Umpan yang dipersonalisasi ini menciptakan batasan yang signifikan dalam paparan terhadap berbagai perspektif, sehingga menghambat kemampuan individu untuk melakukan pemikiran kritis. Dalam konteks yang lebih luas, pembatasan ini tidak hanya berpengaruh pada individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Ketika orang hanya terpapar pada ide-ide yang mereka setujui, hal ini dapat memperburuk polarisasi di masyarakat. Misalnya, dalam isu-isu politik atau sosial yang kontroversial, orang mungkin menjadi semakin terpisah dan berpegang pada pandangan mereka tanpa mempertimbangkan argumen lawan. Ini adalah contoh konkret bagaimana algoritma media sosial tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga membentuk dinamika sosial dan politik yang lebih besar. Bias kognitif dan bias konfirmasi. Salah satu dampak paling signifikan dari gelembung filter adalah penguatan bias kognitif, khususnya bias konfirmasi. Bias konfirmasi adalah kecenderungan individu untuk mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi dengan cara yang mengonfirmasi keyakinan atau hipotesis yang sudah ada. Ketika pengguna terpapar pada konten yang sudah sesuai dengan pandangan mereka, mereka cenderung mengabaikan atau meremehkan bukti yang bertentangan. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak sehat untuk analisis kritis terhadap informasi. Sebagai contoh, dalam konteks perubahan iklim, seseorang yang sudah skeptis terhadap fakta-fakta ilmiah mungkin hanya mencari artikel atau video yang mendukung pandangannya, sementara mengabaikan penelitian yang telah terbukti secara ilmiah. Bahaya bias konfirmasi ini adalah ia dapat menyebabkan individu menjadi semakin terasing dari kenyataan. Mereka tidak hanya mengabaikan informasi yang mungkin relevan, tetapi juga membangun keyakinan yang semakin ekstrem. Ketika bias ini diperkuat oleh algoritma media sosial, sistem informasi menjadi semakin tidak seimbang. Platform-platform ini sering kali lebih mengutamakan konten yang menghasilkan interaksi tinggi, terlepas dari kebenaran atau keakuratannya. Akibatnya, informasi yang salah atau menyesatkan dapat menyebar dengan cepat, menciptakan ruang gema yang lebih besar. Media sosial berkontribusi terhadap penyebaran informasi yang salah dengan cara yang sangat signifikan. Ketika pengguna terjebak dalam gelembung filter mereka tidak hanya kehilangan perspektif yang beragam, tetapi juga menjadi lebih rentan terhadap hoaks dan berita palsu.
Dalam beberapa kasus, informasi yang salah ini dapat memiliki konsekuensi serius seperti mempengaruhi pemilihan umum atau menyebabkan masyarakat panik dalam situasi krisis. Ini menunjukkan bahwa dampak dari bias konfirmasi tidak hanya bersifat individu, tetapi juga kolektif, memengaruhi bagaimana masyarakat menerima dan memproses informasi. Dampak media sosial pada rentang perhatian dan memori. Di samping dampak pada pemikiran kritis, media sosial juga memiliki efek yang signifikan terhadap rentang perhatian dan kemampuan memori kita. Aliran informasi yang konstan dari berbagai sumber di media sosial membuat kita terpapar pada konten yang beragam dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini dikenal sebagai kelebihan informasi, di mana individu dibanjiri dengan begitu banyak data sehingga sulit untuk memproses dan menyimpan informasi tersebut dengan efektif. Sebuah studi menunjukkan bahwa ketika pengguna scrolling melalui media sosial, mereka hanya menghabiskan rata-rata beberapa detik untuk setiap post sebelum beralih ke konten berikutnya. Ini menurunkan kemampuan kita untuk fokus dan mengingat informasi yang kita lihat. Kelebihan informasi yang kita hadapi setiap hari dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif. Ketika kita terpaksa memproses terlalu banyak informasi sekaligus, otak kita bisa merasa kewalahan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan stres dan kecemasan yang pada gilirannya memengaruhi kesehatan mental kita. Dalam konteks ini, hubungan antara penggunaan media sosial dan menurunnya rentang perhatian sangat jelas. Ketika kita terbiasa dengan mengonsumsi konten dalam format yang cepat dan singkat, kemampuan kita untuk menyerap informasi yang lebih kompleks dan mendalam menjadi berkurang. Kita mungkin kehilangan kemampuan untuk terlibat dalam diskusi atau analisis yang lebih mendalam, yang sangat penting dalam konteks pendidikan dan pengembangan diri. Penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat berdampak pada memori jangka panjang. Ketika kita terus-menerus bergantung pada media sosial untuk mendapatkan informasi, kita menjadi kurang cenderung untuk mengingat informasi penting yang kita lihat. Hal ini mengarah pada fenomena di mana kita mungkin merasa lebih mudah untuk mengandalkan ponsel atau perangkat lain untuk mengakses informasi daripada berusaha mengingatnya sendiri. Proses ini berpotensi menyebabkan penurunan kemampuan memori yang signifikan yang dapat berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan termasuk akademis dan profesional. Strategi untuk menjelajahi lanskap digital. Dalam menghadapi tantangan yang dihadapi akibat penggunaan media sosial, penting bagi individu untuk lebih memperhatikan konsumsi media mereka. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah secara aktif mencari berbagai perspektif. Ini dapat dilakukan dengan mengikuti akun atau sumber informasi yang memiliki sudut pandang berbeda dari pandangan yang sudah ada. Dengan melakukan hal ini, individu dapat memperluas wawasan mereka dan menjadi lebih terbuka terhadap ide-ide baru. Misalnya, seseorang yang terbiasa mengikuti berita dari satu warna politik dapat mencoba untuk mengikuti sumber yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang isu-isu tertentu. Meningkatkan fokus dan rentang perhatian juga merupakan aspek penting dalam mengatasi dampak negatif media sosial. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menerapkan latihan kesadaran. Latihan ini membantu individu untuk tetap berada di saat ini dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berkonsentrasi pada tugas yang sedang dilakukan. Selain itu, periode detoks digital juga bisa sangat bermanfaat. Mengurangi waktu yang dihabiskan di media sosial untuk sementara waktu dapat membantu mengembalikan keseimbangan mental dan memberikan ruang bagi otak untuk beristirahat dari aliran informasi yang konstan. Melindungi kesejahteraan mental. Di balik semua manfaat yang diberikan oleh media sosial, ada juga dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan mental. Kecemasan, depresi, dan masalah citra tubuh adalah beberapa masalah yang sering dihadapi pengguna media sosial. Ketika individu terus-menerus membandingkan diri mereka dengan orang lain yang mereka lihat di platform media sosial, rasa ketidakpuasan dengan diri sendiri dapat meningkat. Misalnya,
Foto-foto yang tampak sempurna dan kehidupan yang terlihat ideal dapat menciptakan standar yang tidak realistis, yang pada gilirannya dapat menyebabkan masalah kesehatan mental yang serius. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi individu untuk memprioritaskan interaksi dan pengalaman di dunia nyata daripada yang virtual. Membangun hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar kita, berpartisipasi dalam aktivitas sosial, dan menikmati waktu di luar layar dapat memberikan dampak positif pada kesehatan mental. Ketika individu merasa terhubung dengan orang lain dan memiliki dukungan sosial yang kuat, mereka lebih mampu mengatasi tekanan yang ditimbulkan oleh media sosial. Pengaruh media sosial terhadap pemikiran kita sangat kompleks dan mendalam. Dari pembentukan gelembung filter algoritmik yang membatasi perspektif hingga dampak pada rentang perhatian serta kesehatan mental, jelas bahwa ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk lebih sadar akan cara mereka mengonsumsi informasi dan mencari untuk mengatasi bias yang ada. Dengan strategi yang tepat, kita dapat menjelajahi lanskap digital dengan lebih bijak dan melindungi kesehatan mental kita dalam prosesnya.